Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kami masyarakat Desa Kalibaru, dan Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, mendukung Presiden dan PIK 2 bagaimana yang sudah dicanangkan pemerintah, dan kami menolak keras bentuk provokasi Saidiman untuk datang ke desa kami, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Sandra. PSN PIK 2, PSN PIK 2, PSN PIK 2, PSN PIK 2. Pembangunan Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya, lokasi tepatnya di PIK 2. Acara ini dihadiri oleh Bapak Sugianto Kusuma selaku Founder and Chairman Agung Sedayu Group beserta jajaran direksi, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajaran kepolisian Metro Jaya. Seperti apa acara groundbreaking pembangunan Batalion di PIK 2? Mari kita simak acara berikut ini. Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. LVT yang menuju sekarang, LVT 2 amfibi menuju ke laut untuk bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan nelayan melakukan pencabutan pagar laut yang ada di sekitar Tanjung Pasir ini yang berukuran sejauh 30,16 km. Ini adalah sebagian dari tim yang akan melakukan pencabutan, bersiap-siap menunggu angkutan menuju ke titik yang akan dilakukan pencopotan pagar laut pada hari ini. Pagar mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Lihat gedung-gedung tinggi itu, kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Lihat rakyatmu menderita. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Tidak jelas kalau digusur dia pindah kemana. Saya nggak bisa. Pengambil kebijakan lihatlah. Ratusan ribu rakyat. Kita langsung aja ke Desa Kohot Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut dan kita klik. Nah ini hak guna bangunan. Kita klik peta Google dan ini laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024, kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak, udah di bidang-bidang, udah di petak-petak, makanya ada sertifikatnya per bidang tanah.
Dan sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong besar. Hari ini nggak biasanya aku bawa peta ke pantai karena ada yang mau aku tunjukin, guys. Ini adalah tempat aku lahir dan ini adalah Kepulauan Natuna. Tapi kalian tahu nggak kalau negara Cina baru saja ngeklaim sebagian besar wilayah ini lewat peta terbarunya yang dikenal dengan nama Tenda Line yang baru saja rilis Agustus 2023 lalu, guys. Tapi nih, sejak tahun 1947, China sebenarnya sudah ngeklaim sebagian besar wilayah ini. Dulu sih dikenal dengan nama Nine Dash Line. Intinya, mereka ngeklaim sebanyak ini sebagai wilayah teritori mereka, mengeruk hampir sebagian besar perbatasan Indonesia di Laut Natuna Utara. Dan ini tuh masih lautnya loh yang diklaim. Siapa tahu makin lama wilayah Kepulauan Natuna juga ikut diklaim. Keindahan alam dan budaya menjadi potensi pariwisata yang sangat besar. Dan sayang banget sampai hari ini pun potensi itu masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dan di Laut Natuna Utara juga punya cadangan minyak bumi dan gas yang sangat besar. Sejak dulu juga negara asing udah sering banget eksploitasi ikan di Laut Natuna. Indonesia harus tegas dan kedaulatan lautnya wajib dipertahankan. China benar-benar agresif loh sama klaim ini. Mereka bahkan bikin pulau sendiri, bikin pangkalan militer, dan sering banget bersih tegang dengan Angkatan Laut Indonesia. Sebagai masyarakat, yang bisa aku lakukan adalah membagikan video ini. Dan yang bisa kamu lakukan adalah membaca lebih banyak tentang konflik ini. Atau bisa juga dengan membagikan video ini agar lebih banyak lagi orang yang tahu. Saya sedihnya begini, Bang. Kalau kita ada konflik kedaulatan laut di Kepulauan Laut Natuna Utara, dulu Laut Cina Selatan, kita tak berdaya, wajar, karena menghadapi kekuatan alutsista negara asing yang lebih hebat dari kita. Lah ini ada di garis bibir pantai. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Bukan nggak tahu, nggak berani mengungkap. Lalu bagaimana? Kita sebagai rakyat punya ketentraman, jaminan bahwa negara ini akan memberikan rasa aman kepada kita. Padahal kalau kita kembalikan, ini saya mohon izin Bang, kutip hadis Nabi, Nabi memberikan tafsiran seorang pemimpin itu seperti pelayan dan benteng yang melindungi rakyatnya. Al-imamu junnatun yuqatilu mi wara'i wa yutaqabi. Pemimpin itu menjadi benteng yang rakyat terlindungi dari benteng seorang pemimpin gitu. Bukan justru dengan adanya pemimpin malah membuat rakyat takut karena pemimpin tidak bisa melindungi rakyatnya. Nah, dalam konteks pagar laut ini terus terang kami Bang, rakyat jelas khawatir. Bagaimana kami bisa dilindungi dari serangan asing, serangan bom nuklir, bahkan serangan pagar laut saja nggak bisa diungkap. Dan ada lagi hal yang lebih penting Bang. Saya ingin menegaskan sebenarnya kita tidak mewarisi negeri ini dari para founding father kita. Hakikatnya kita sedang mendapat amanah dari generasi selanjutnya yang amanah negeri ini harus sampai kepada mereka dalam kondisi selamat. Tidak mungkin kita akan mewariskan negara kesatuan Republik Indonesia ini nantinya karena penguasaan tanah oleh oligarki, oleh aguan dan selanjutnya berubah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan. Ini bahaya ini. Dan yang paling penting menurut saya dalam persoalan ini adalah ada tindakan yang secara implisit saya baca bahwa kebijakan yang diambil soal pagar laut ini adalah prakondisi untuk mencari jalan keluar dan penyelamatan terhadap kerusakan kejahatan yang sudah menjadi pengetahuan publik yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau mau bukti mungkin bapak-bapak yang hadir sini Bang Karni juga bisa saya ajak bagaimana sungai diuruk dan kemudian mata pencarian hidup rakyat dari sungai itu menjadi mati karena sungainya diuruk. Mau tidak mau akhirnya terpaksalah dia jual tanah tadi dengan harga yang murah. Terjadi ini. Jadi kita ini hidup di negara yang merdeka tapi seolah-olah kita masih dijajah. Bedanya, makanya saya sudah memberikan satu tafsiran saat ini, bedanya kita dulu dijajah asing, sekarang dijajah bangsa sendiri. Makanya hari ini Pak Prabowo Subianto sudah pada posisi, dalam tanda petik ya Bang ya, sudah dalam posisi membunuh atau dibunuh. Ini sudah perang yang levelnya di puncak. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak membunuh oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya.
berarti ada perlindungan negara kepada oligarki. Sederhana, apa parameter negara melindungi rakyat dan parameter negara itu melindungi oligarki? Hari ini jelas sudah semua ada kejahatan. Harusnya negara segera mengambil. Pertama, cabut status PSN-nya. Kedua, hentikan proyek PIK 2 ini, baik yang di area PSN atau di luar wilayah PSN, karena di lapangan itu terjadi penyelundupan hukum yang ini menjadi materi muatan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi apa? Penyelundupan hukum materi tentang ini PSN pada wilayah yang hanya 1755 dinarasikan seolah-olah sampai 9 kecamatan, bahkan sampai 1 kecamatan Tanara yang ada di Serang. Itu pengakuan mereka. Kenapa saya jual tanah? Pak, nggak berani Pak, ini status PSN Pak. Kalau kami menolak nanti dilawan negara. Daripada kami nggak dapat duit tetap digusur, nggak apa-apa deh 150.000, nggak apa-apa deh 50.000, nggak apa-apa lah 35.000. Makanya Bang saya Didu ngobrol santai. Saya makan di PIK harganya 200 atau 150.000. Sudah berapa meter tanah nih harus dijual oleh orang-orang yang menjadi korban begitu? Nggak etis. Dah kalau hari ini memang negara hadir, umum yang pertama kalau ada huru-hara itu hentikan dulu. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.